sebagai Muhammad Abu Bakar, NIM 105421107518. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan klinik hapusan tinja. Jadi tujuan kita melakukan keterampilan ini yang pertama itu setelah melakukan ini kita diharapkan dapat melakukan membuat dan mewarnai hapusan tinja dan mengawetkan hapusan simpel tinja. Jadi kita bisa melakukan komunikasi efektif dan melakukan secara profesional. Nah, kemudian selanjutnya indikasi dalam melakukan keterampilan ini yang pertama itu kita melakukan pada pasien dengan yang mengalami gejala diare berdarah atau disentri, anemia, nyeri perut dengan suspek infeksi protozoa atau helminthiasis usus. Kemudian selanjutnya alat dan bahan yang kita persiapkan yang pertama secara umum itu yang pertama meja kerja, sabun cuci tangan, wastafel dengan air mengalir, sarung tangan, tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Nah, kemudian selanjutnya itu kita melakukan pembuatan hapusan dan pewarnaan sampel tinja. Nah, di sini alat dan bahannya yang pertama itu sampel tinja di dalam pot, kaca objek dan penutup kaca objek, larutan saline solution, larutan Lugos iodine 1% solution, pipet 2 buah, spidol permanen, kayu aplikator atau tusuk gigi, kemudian tisu kering. Nah, selanjutnya itu alat dan bahan pengawetan tinja. Yang pertama itu selotip, kayu aplikator, pot berisi tinja, label, pulpen spidol permanen untuk menulis pada label, kemudian volume 20 ml, tutup 2 botol, kemudian 2 buah maksud saya, maaf. Kemudian selanjutnya itu larutan formalin atau formaldehid 10%, kemudian larutan polivinil alkohol atau PVA fixatif. Kemudian prosedur kegiatan yang pertama itu penjelasan cara pengambilan tinja. Yang pertama itu kita melakukan penjelasan pada pasien mengenai tujuan pemeriksaan sampel tinja, memberikan jaminan kerahasiaan pemeriksaan, dan meminta persetujuan dari pasien apakah dia bersedia atau tidak. Kemudian selanjutnya itu meminta sampel tinja pada pasien, memberikan kode tinja yang sudah diberikan label, identitas, nomor, dan rekam medik. Kemudian selanjutnya kita menyampaikan cara pengambilan sampel tinja yang baik. Yang pertama itu masih dalam keadaan segar, dibawa ke laboratorium dalam waktu 1-2 jam atau kurang dari 30 menit setelah dilakukan. Kemudian tidak terkontaminasi hal-hal lain atau urin. Kemudian selanjutnya itu kita membuat hapusan dan pewarnaan sampel tinja. Nah, selanjutnya itu pertama kita ambil kaca. Kemudian kita beri label berupa identitas, nomor pasien, nama, nomor, registrasi. Kemudian kita tulis juga jangan lupa tanggal pengambilan tinja tersebut dan pembuatan hapusan. Nah, selanjutnya juga kita lakukan pencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril atau handscoon. Kemudian kita letakkan kaca objek itu di meja yang datar. Kemudian dengan menggunakan pipet kita teteskan masing-masing. Yang pertama itu 1 tetes larutan saline solution pada bagian tengah kiri dan larutan Lugos iodine pada bagian tengah kanan dari kaca objek. Nah, selanjutnya kita ambil sedikit bagian dari tinja dengan menggunakan aplikator atau tusuk gigi tadi, dan kita letakkan larutan saline solution. Kemudian kita campurkan dengan rata, melakukan hal yang sama pada larutan Lugos iodine tadi. Nah, catatan di sini kita harus ingat yang pertama itu jika tinja encer kita ambil di bagian mana saja boleh. Kemudian tinja yang bercampur darah atau lendir itu kita ambil pada tinja yang punya darah atau lendir. Kemudian yang terakhir itu tinja keras, nah kita ambil pada bagian luar dan bagian dalam tinja. Kemudian selanjutnya itu kita tutup kedua hapusan tersebut menggunakan kaca penutup objek dan kita bersihkan jika ada yang berceceran yang menggunakan tisu kering tadi. Kita lepaskan sarung tangan, buang pada tempat sampah medis, dan kita cuci tangan secara steril. Nah, selanjutnya kita lakukan pengawetan tinja. Nah, pengawetan tinja ini yang pertama kita lakukan itu cuci tangan ya, pasti cuci tangan. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Kita label kedua vial volume 20 ml tadi dengan identitas pasien, nomor registrasi, tempat tanggal pengambilan pengawetan maksud saya. Kemudian yang selanjutnya itu kita tulis huruf F pada salah satu vial, P formalin, dan huruf PV pada vial yang lain atau PV polivinil. Kemudian selanjutnya itu kita isi vial dengan label F dengan formalin 10% pada setengah penuh, pada vial dengan huruf PV diisi pula dengan polivinil hingga setengah penuh. Kemudian selanjutnya itu dengan menggunakan
aplikator masukkan sampel tinja dan campurkan dengan formalin, campurkan dengan baik hingga tidak ada lagi gumpalan. Sampel tinja yang diambil jaringan itu jangan terlalu banyak, cukup 2/3 sampai 3/4 saja dari volume vial. Kemudian selanjutnya itu lakukan hal yang sama pada vial berisi polivinil. Nah, tutup rapat kedua vial, tambahkan selotip di sekelilingnya, tutup vial untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya itu letakkan vial ke dalam kotak atau kontainer dan pastikan dalam keadaan aman, tidak mudah pecah. Kemudian selanjutnya itu lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan secara bersih dan secara asepsis. Nah, yang terakhir itu kita sertakan surat pengantaran pemeriksaan yang berisi identitas pasien, nomor registrasi, nomor rekam medik, tanggal pengambilan, keadaan klinis pasien. Nah, mungkin itu saja hasil pemaparan saya dari pemeriksaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.